warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Nah, kali ini Bu Devi akan menemani teman-teman dalam menunggu waktu berbuka puasa. Nah, Bu Devi akan membacakan sebuah kisah dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Nah, di sini apakah sudah ada yang pernah mendengar namanya? Oke. Kisahnya berjudul Bertambah Kaya Karena Kurma Busuk. Wah, gimana caranya ya? Kok bisa bertambah kaya hanya karena kurma busuk? Nah, kita dengarkan bersama-sama yuk. Tetapi sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ceritanya. Teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi yang merupakan saudagar sukses. Tetapi meskipun ia kaya, ia adalah orang yang taat pada agama dan juga dermawan. Hingga pada suatu ketika Abdurrahman merasa resah dan juga cemas akan harta yang ia miliki. Keresahan Abdurrahman ini bermula ketika ia dan juga para sahabat yang lainnya mendengarkan ceramah dari Nabi Muhammad mengenai perbedaan waktu penghitungan hisab antara orang kaya dan juga orang miskin. Rasulullah bersabda, kelak di hari kiamat, orang-orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang-orang miskin, dan aku berada di barisan orang-orang miskin. Nah, teman-teman, setelah Abdurrahman mendengar ceramah dari Nabi Muhammad tersebut, ia pun merasa resah akan harta kekayaan yang ia miliki. Ia berpikir bahwa aku tidak mau berlama-lama di yaumul hisab hanya karena harta kekayaan ini. Kemudian, Abdurrahman pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, miskinkanlah diriku dan masukkan aku ke dalam barisan orang-orang miskin bersama Rasulullah di hari akhir nanti." Kemudian setelah itu Abdurrahman pun mencoba untuk memiskinkan dirinya sendiri. Ia banyak melakukan sedekah seperti memberikan 200 ukiah emas kepada penduduk Madinah yang pada saat itu akan mengikuti perang Tabuk, dan ia juga memberikan santunan kepada para veteran perang Badar. Sudah beratus-ratus dinar dan juga emas yang Abdurrahman berikan, yang Abdurrahman sedekahkan. Tapi teman-teman, ternyata apa yang terjadi? Ya, betul. Abdurrahman pun belum terlihat miskin, tetapi justru kekayaannya itu justru bertambah, teman-teman. Nah, karena keadaan yang seperti ini, Abdurrahman pun semakin merasa cemas. Dia tidak mau harta kekayaan yang ia miliki menghalanginya untuk masuk ke surga nantinya. Kemudian hingga pada suatu hari ada keadaan di mana kurma-kurma penduduk Madinah pun busuk. Nah, hal ini dikarenakan banyak masyarakat Madinah yang pada saat itu mengikuti perang Tabuk, sehingga ketika kurma-kurmanya matang tidak ada yang menyadarinya, dan lama-kelamaan kurma tersebut pun busuk. Nah, harga kurma di pasaran pun menjadi turun dan juga anjlok, teman-teman. Kemudian kabar ini pun terdengar oleh Abdurrahman. Tanpa pikir panjang lagi, Abdurrahman pun pergi ke tengah kota. Ia memberikan pengumuman kepada penduduk Madinah.
Wahai para penduduk Madinah, kita sedang dilanda oleh kesulitan. Kurma-kurma kita menjadi busuk. Maka izinkanlah saya untuk membantu dengan membeli kurma-kurma tersebut dengan harga normal. Nah, seketika itu juga beban penduduk Madinah pun terangkat. Mereka merasa bahagia dan terhindar dari kerugian karena Abdurrahman mau membeli kurma busuk tersebut dengan harga normal. Setelah itu, banyak para penduduk Madinah yang berbondong-bondong datang ke rumahnya Abdurrahman dengan membawa berkarung-karung kurma busuk, teman-teman. Nah, di sana kurma-kurma busuk tersebut ditukarkan dengan dinar ataupun dengan emas. Nah, setelah Abdurrahman membeli kurma busuk tersebut, hartanya pun akhirnya berkurang banyak. Nah, walaupun hartanya berkurang banyak, tetapi Abdurrahman justru merasa senang. Ia merasa bahagia dan ia merasa bahwa ternyata Allah mendengar doanya ketika ia meminta untuk memiskinkan dirinya. Kemudian beberapa waktu berlalu, ternyata kekayaan Abdurrahman ini pun kembali, teman-teman. Ia tidak lama berada di dalam kondisi yang miskin karena pada suatu hari datanglah utusan dari Yaman yang membeli kurma-kurma busuk tersebut dari Abdurrahman dengan berkali-kali lipat dari harga normalnya. Nah, kurma-kurma busuk ini nantinya akan dipakai untuk pengobatan penyakit yang sedang melanda para penduduk Yaman pada saat itu. Akhirnya Abdurrahman pun kembali menjadi kaya, dan kekayaan ini ternyata terus bertahan di sisi Abdurrahman hingga ia pun wafat atau meninggal dunia di Madinah pada usia 75 tahun saat itu. Tetapi sepanjang hidupnya Abdurrahman tetap menjadi seseorang yang taat pada agama dan juga dermawan. Nah, itu dia teman-teman cerita mengenai Abdurrahman bin Auf. Wah, Masya Allah ya. Siapa di sini yang mau jadi seperti Abdurrahman, yang tetap mau bersedekah, rajin bersedekah, taat pada agama dan dermawan, bahwa ternyata kalaupun kita bersedekah tidak mengurangi apa yang kita miliki, teman-teman, ternyata malah Allah menambahkan nikmatnya. Oke deh, sekian ya cerita hari ini. Sampai ketemu lagi pada sari berkisah berikutnya, dan Bu Devi mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.